Pancasila sudah nggak hafal, gimana mau mencintai. Iya. Kalau dasar negara kita ini kan luar biasa. Nggak ada negara lain tuh ya yang punya dasar Pancasila seperti kita. Diawali dengan apa? Ketuhanan. Kemana nama Ya, Esa? bahwa Tuhan tuh yang paling utama. Paling Ya utama. kan? Baru berikutnya manusia. Nama saya Ondi, kemudian tempat tanggal lahir Kuningan 15 Maret tahun 1971. Kemudian pekerjaan saya sekarang sebagai TNI Angkatan Laut, Marinir. Tugas sehari-hari saya sebagai pelatih para prajurit Korps Marinir. Saya sebagai pelatih, melatih para prajurit ya, untuk biar siap bertugas di daerah pertempuran. Kemudian membina para prajurit untuk menjadikan prajurit itu sebagai pelatih prajurit kan juga, pelatih prajurit lain. Kemudian kontribusi ketika saya masih berdinas di satuan lama, itu saya pernah bertugas ya. Pertama saya bertugas ke Timur Timur. Timur Timur itu tahun 1996. Dan saya bertugas selama 1 tahun. Tugasnya apa? Tugasnya ya untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan negara. Karena kan dulu kan Timur Timur masih bagian dari Indonesia ya, Pak? Indonesia, sehingga kita harus mempertahankan. Karena itu ada kelompok pemberontak yang bernama Krepolin ya, yang intinya ingin merdeka. Toh pada akhirnya juga pada saat referendum juga dia merdeka gitu ya. Iya. Merdeka. Kalau kita udah memperjuangkan mulai tahun 60-an sampai terakhir itu ya di referendum tahun 99. Jadi lepas gitu. Resmi berpisah dengan Indonesia ya, Pak? Bisa dari Indonesia. Ya kita sebagai para prajurit juga bersedih gitu ya. Di perjuangan udah korbannya sudah banyak korban ternyata. Nah kalau di Jawa saya tugasnya bukan tugas perang ya, ya tugas-tugas pelatihan ya, saya melatih. Saya sering sering ke daerah-daerah itu, saya datangi sekolah-sekolah itu, sekolah SMA, sekolah-sekolah ya intinya SMA itu ya yang paling banyak saya datang itu. Untuk apa? Untuk kita berikan Sosialisasi. wawasan kebangsaan tentang bela negara. Karena tadi itu dibilang bahwa nilai-nilai Pancasila itu kan sudah luntur. Kenapa? Karena tadi itu pelajaran-pelajaran di sekolah sudah nggak ada. PMP, P4, ya kan? Dulu kan ada tuh P4. Kurikulumnya ya, Pak? Kurikulumnya di sekolah itu P4, PSPB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, agama segala macam kan masih lengkap tuh. Sehingga ya anak-anak itu ya, bagus lah itu, ya kan? Dan sekarang ini kadang-kadang anak ini tanya sila ketiga aja kan nggak tahu itu, ya kan? Tanya sila ketiga apa? Nggak tahu lah. Gimana mau mengamalkan ini dari Pancasila? Sila-silanya aja nggak apa. Padahal di setiap sila itu ada butir-butirnya, butir-butirnya banyak itu yang harus diamalkan. Nah itu saya senang gitu ya, senang membina anak-anak muda itu. Saya bawa ke kantor saya di pinggir laut tuh waktu di Banyuwangi, di daerah Lampung itu saya bawa, saya latih, saya bina, saya berikan pemahaman tentang intinya tuh supaya dia mencintai orang tuanya, mencintai gurunya, dan yang terakhir adalah mencintai negaranya. Nah itu yang biasa saya berikan materi-materi itu. Itu tahun 97. Oh, 97. Kemudian saya dapat tugas lagi itu tahun 2001.
2001. Saya berangkatlah ke Aceh. Aceh pada saat itu posisinya adalah daerah operasi militer. Sudah daerah operasi militer. Tugas di sana selama 1 tahun. Tahun lebih itu di sana. Ya tugasnya sama. Kalau tadi kan saya di Timur Timur itu untuk mengatasi Pretlin. Di sana kan nama gerakan separatisnya itu Pretlin. Kalau di Aceh itu namanya awalnya itu Aceh Merdeka. Ya. Aceh Merdeka. Kemudian berubah menjadi gerakan Aceh Merdeka. Ya. Kalau istilah lain di sana namanya itu tentara TNA, Tentara Nanggro Aceh. Oh, Tentara Nanggro Aceh. Ya. Sebelum 2003 itu Aceh itu namanya daerah operasi militer. Ya. Ya. Kalau kita namanya kalau tentara itu gerakan operasi militer. Gerakan. Kalau daerahnya namanya daerah operasi militer. Kemudian karena eskalasinya meningkat, maka zamannya Bu Megawati tingkatkan lagi menjadi darurat militer. Oh, darurat. Sampai Tahun 2003 itu ya. 2003. Militer. Nah, kemudian terjadilah tsunami ya. 2004. Tanggal 26 Desember 2004 kan? 26 Desember 2002. 2004 kalau nggak salah. 2004. 2004. Ya. Itu saya kan sudah pulang tuh. Tahun 2002 kan pulang saya. Iya, Pak. Saya berangkat lagi. 2003 itu berangkat lagi saya. Nah, di saat mau tsunami, saya dapat panggilan pendidikan untuk menjadi pendidikan perwira ya. Dulu waktu saya berangkat tuh kan pangkat saya masih sersan kepala. Sersan kepala. Kalau Aceh serang di Mekah gitu kan. Iya. Perang di Mekah, terus kan saya juga kan udah sedih itu. Iya, Pak. Saya kalau patroli itu. Terus di surau-surau itu ya, masjid-masjid itu ada lagi ngaji kan rasanya itu apa ya? Senang gitu ya, Pak. Bukan senang, sedih saya. Terenyuh gitu loh. Ya itu kan masyarakat kita ya, Aceh itu. Kan serang di Mekah. Terus kalau kita lagi patroli itu di surau-surau, di masjid-masjid itu ada kayak ngaji kan, ya, ada ngaji, lantunan ngaji, zikir itu kan kita kan kayaknya tuh aduh gimana gitu, sedih gitu ya. Apalagi kita dipanggilnya pengkhianat agama Islam lah ya kan gitu. Kalau kita ini kan ya pengen negaranya utuh gitu ya. Tugas negara. Nah akhirnya ketika terjadi tsunami itu mulai mereda itu ya. Mereda. Kemudian terjadilah kesepakatan di situ. Zaman presidennya itu Pak Bambang Yudhoyono ya. Dulu itu diwakili oleh Bapak Yusuf Kala. Itu terjadilah perundingan kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia. Nah, terjadilah kesepakatan damai di situ. Intinya itu pembubaran untuk GAM ini dibubarkan. Ya. Kemudian dibentuklah nanti dipersilahkan untuk membentuk di situ partai ini ya, partai politik gitu ya. Oh, partai politik. Partai politik di daerah Nanggro itu, Aceh. di daerah Aceh itu. Kemudian nah para pejuangnya itu GAM itu dapat diberikan amnesti. Itu pengampunan. Oh. Artinya ya walaupun dia sudah memberontak tapi diberikan ampunan ya, supaya dia bisa menjaga perdamaian itu kembali menyatu. Kalau mereka itu banyak menyerang di hari Jumat gitu. Hari Jumat. Kenapa kok hari Jumat? Jumat jadi dari orang-orang GAM itu Jumat itu kalau dia meninggal gitu ya, pada saat kita berkontak senjata dengan kita, dia mati syahid. Gitu. Oh iya paham. Mati syahid. Disambung-sambungkan.
Kami itu kalau memanggil kita itu Pak I. Jadi Pak, Pak I. apa itu? Ada Pak I lewat gitu. Pak I itu pengkhianat agama Islam. Jadi kita ini dianggap sebagai pengkhianat agama Islam. Ya, paramiliter itu berarti Pak? ya, Paramiliter itu? yang militer-militer itu dianggap sama dia itu pengkhianat agama Islam. Kalau kita kan menjalankan tugas negara ya, Iya Pak. ya kita nggak mau Aceh terlepas dari kita. Masyarakat Timur Timur itu ya, ini lucu gitu ya. Dia kalau ke sekolah takut. Takut. Oh. Padahal pemerintah Indonesia itu sudah membangunkan sekolah, jalan-jalan raya di Timur Timur itu udah bagus ya, infrastruktur udah lumayan bagus, jalan udah rapi, sekolah udah banyak. Tapi mereka mindsetnya dulu sama Portugal kan, kalau ke jalan raya itu hanya orang-orang yang berpangkat gitu. Pejabat-pejabat yang boleh ke jalan raya menggunakannya itu sekolah, jadi mereka justru takut sama sekolah gitu. Nah, akhirnya mereka terbelakang. Terus di pasar gitu ya, di pasar. Jadi kita kalau belanja gitu, belanja pakai uang, misalkan uangnya itu jelek gitu ya. Nilai jelek, tapi nilainya misalkan nilai uang kita ini 50.000, tapi jelek. Mereka nggak mau. Kayak lecek gitu Pak? Hah? Kayak lecek gitu? Lecek itu nggak mau. Dia memilih uang yang bagus tapi nilainya rendah, 10.000 gitu. Tapi malah milih yang itu gitu, 10.000. Terus itu yang di pasar-pasar yang kayak di dalam. Jadi mereka itu dibodohi lah sama penjajah dulu ya, Portugal, sehingga mindsetnya itu ya, seperti itu. Nah kita di sana sambil memberikan ya penjelasan bahwa ini nilainya itu lebih tinggi. Ini sekolah ini buat masyarakat di sana itu. Masyarakat biar maju, biar mengerti ya kehidupan yang lebih baik. Mereka nerima nggak Pak penjelasan dari Bapak? Nerima nggak penjelasannya kayak sekolah ini buat pinter gitu, nerima nggak? Atau kayak Ya, menolak ya? menerima enggaknya sih saya nggak kurang tahu ya. Yang penting kita udah berusaha untuk menyampaikan itu. Karena kan mereka juga berbahasa Indonesia juga agak susah gitu ya. Mereka pakai bahasa apa Pak? Portugal? Ya? Mereka pakai bahasa apa? Saya? Enggak, mereka Timur Timur Bahasa itu. ya bahasa Melayu. Tetun itu Bahasa Timur daerah Timur. mereka. Daerah mereka, kita bahasa Indonesia. Cuma ya mungkin ngerti sedikit-sedikit lah. Iya. Di sana kan sudah mulai berusaha untuk memperbaiki seluruh infrastruktur ya, di sana. Mulai pembangunan sekolah, jalan-jalan sudah bagus, sampai ke gunung-gunung itu sudah bagus jalannya itu di sana itu. Jadi ya udah, pemerintah Indonesia sudah mulai menata yang kehidupannya lebih bagus sebenarnya. Nah, cuma kan ada campur tangan asing ya, yang ingin agar si Timur Timur itu referendum supaya melepaskan diri, dengan harapan kan orang di negara asing ini mengambil hasil dari Timur Timur itu. Jadi kan diperkirakan Timur Timur itu di wilayah lautnya itu ada timbunan minyak yang banyak, sehingga orang-orang asing itu, ya, Australia segala macam itu Ikut campur dalam ideologi mereka berarti. Kalau perubahannya kan kita juga nggak tahu, karena dia baru mereka kan, kalau yang si Timur Timur ya. Ya. Juga saya kembali lagi waktu Timur Timur merdeka, itu kan jadi kerusuhan ya, kerusuhan yang Timur Timur yang mendukung Indonesia kecewa ya, terhadap yang merdeka itu kecewa, karena setelah merdeka dia juga tambah, kita lihat sendiri ya, tambah sengsara kan Pak. Dia jadi tambah sengsara. Kalau saya itu kembali lagi Pak itu, Mas, kembali lagi waktu Timur Timur merdeka, itu Ibu Megawati kan kunjung ke sana. Nah, saya udah siap di tengah laut sama pasukan juga itu. Pasukan, seandainya ada terjadi apa-apa juga kita sudah siap menyerbu lagi gitu. Cuma
alhamdulillah itu nggak terjadi, aman gitu. Waktu presiden itu aman. Akhirnya kami kembali lagi ke Pulau Jawa itu Timur Timur. Nah kalau di Aceh itu, nah Aceh ini terus bergejolak ya, banyak teman-teman saya yang meninggal, banyak ya teman-teman saya yang cacat, gugur, cacat, itu ada yang kena bom, itu kan banyak kena bom itu yang dipasang di jalan-jalan itu. Panjang. Mereka dulu kan gamnya itu dia mendapatkan pendidikan dari Libya gitu. Libya. Jadi ada pemuda-pemuda Aceh itu mereka dididik di Libya itu. Libya kemudian membentuklah tentara itu, tentara Ananglo itu kan. Ideologi dibelokkan berarti ya, Pak? Ya akhirnya itu jadi kontak. Ya korbannya sih banyak dari dua pihak ya. Namanya perang kan masih itu banyak. Korban dari pihak TNI, dari pihak mereka juga banyak. Juga termasuk masyarakat sipil juga. Para petinggi GAM itu kan menjadi pejabat-pejabat di sana di daerahnya. Yang pertama Pak Irwandi Yusuf ya, yang jadi gubernurnya itu dulu itu. Nah para pejabat GAM-nya itu masuklah ke partai-partai itu jadi pejabatnya di situ. Terus itu salah satu usaha pemerintah gitu ya, supaya mereka juga ya Merasa terpenuhi gitu. terpenuhi hasratnya itu. Seperti itu. Karena saya udah kontrak mati gitu ya. Tentara itu kan kontrak mati. Boleh sebelum masuk tentara kan disuruh perjanjian dulu kan. Intinya itu kamu siap mati untuk bela negara. Ya siap. Walaupun sekarang saya diberangkat lagi saya siap. Ya. Saya pun diberangkatnya ke Palestina juga siap saya. Ya, kalau ada tugas itu sesuai tugas negara. Ya tugas negara kan tugas negara. Keren. Harus kita dukung apapun itu ya kan. Kalaupun kita lagi enak-enakan sama keluarga gitu ya. Kalaupun umur saya udah tua nih. Saya kan orang 6 tahun lagi pensiun. 6 tahun lagi pensiun. Saya tentara kan mulai tahun 91. 91. Sudah berapa tahun? 30. Hampir 30 ya, 30 lebih. 4 dan 40, Pak. 30-an. 30. 32. Nah, itu. 32 tahun saya jadi tentara itu. Tapi saya semangat jiwa saya itu ya NKRI sudah mati kan itu. Jadi kapan pun saya ditugaskan saya siap. Orang di luar aja orang-orang yang udah pensiun itu siap tuh bertempur walaupun udah mungkin udah tua gitu. Kalau negara membutuhkan ya. Kalau negara membutuhkan perang itu kan ketika tentara-tentaranya itu sudah kewalahan kan nanti yang diambil kan anak muda itu kan direkrut. Sekarang udah ada namanya komponen cadangan. Komponen cadangan. Anak-anak muda itu dilatih selama kurang lebih 3 bulan. Dari tempat saya juga tuh dilatih. Dan anak muda dilatih nembak, dilatih baris per baris. Ya intinya dia kalau ada perang itu dia siap. Sudah siap. Perang gitu. Berarti Ya, kayak di wajib militer di luar negeri lah gitu. Mengabdinya Bapak tidak sampai hanya untuk berkorban saja ya Pak, bahkan Bapak juga menyiapkan lagi tentara-tentara. Ya itu kan seperti Bapak sekarang bilang itu tugas saya itu untuk menyiapkan itu. Saya menyiapkan pelatih ya, jadi pelatih. Karena kan saya udah banyak banyak pengalaman ya. Betul Pak. Pengalaman tuh akan saya tularkan ke adik-adik saya bagaimana supaya semangat gitu kan. Ya. Supaya dia lebih semangat, kemudian dia punya kemampuan untuk bertempur dan sebagainya. Ya dari pengalaman itu. Walaupun sekarang ini kan sudah canggih gitu ya. Iya Pak. Tapi yang paling penting kan pikiran ya, bukan alat gitu ya. Istilahnya kalau di tentara itu ada namanya the man behind the gun. Jadi bukan gunnya itu ya, bukan gunnya yang hebat gitu ya. Tapi orangnya di belakang. Orang di belakang sebuah alat senjata itu. Senjata. Sekarang misalkan orang di belakang senjatanya itu kurang bagus, dia nggak ngerti gitu ya. Nah ini senjata misalkan dia megang senjata mortir gitu ya, atau senjata tank gitu, yang berat-berat, dia bisa menembak salah gitu kan, bisa temannya yang kena. Bisa, ya. Makanya itu yang paling penting adalah di belakang senjata. Orang-orangnya itu yang harus terlatih, harus berpikir yang cerdas. Ya, mungkin itu saja sih Pak, karena materi kita kan
Mungkin karena tadi kita lebih berfokus pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ya Pak. Tadi seperti pemberontakan itu terjadi karena adanya kurang ke- puasa, kurang sejahteranya kurang puas, suatu kurang- masyarakat lah, suatu kelompok masyarakat, sampai dia membuat pemberontakan, sampai Bapak sebagai tentara kan harus turun ke sana langsung ya Pak ya, udah dicek. menangani dan juga ya meminimalisir lah adanya bentrokan-bentrokan seperti itu ya Pak. Tapi untuk sekarang alhamdulillah berarti untuk Aceh sendiri sudah mulai ini ya Pak ya, sudah Ya. mulai membaik ke arah yang positif ya Pak ya. Selalu lebih baik. Karena udah diberikan ini kan, diberikan Suara keleluasaan. juga Keleluasaan kedewasaan untuk memimpin ya daerahnya. daerahnya betul. Ya mungkin terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Ya. atas waktunya, sudah sudah memberikan kami waktu untuk diwawancarai. Ya. Sudah Sebuah- Saya berkenan. senang loh kalau ada wawancara itu senang saya. Iya. Ini ya sekalian memberikan ini ya, memberikan nasihat pada anak muda lah. Supaya ya siapa lagi yang akan memegang negara ini? Nah, ini calon-calon pengganti saya, Iya, ya, betul. pengganti kita Amin. juga. Luar biasa Bapak itu, sangat luar biasa. Dari ceritanya tuh bahkan sampai umur Bapaknya sekarang yang masih semangatnya itu masih Saya ada. 52 sekarang. 52. Hmm. 3 tahun 55 berarti ya Pak. Pensiun 58. Oh 58. Ini kurang 6 tahun. Keren. Itu aja sih mungkin Pak. Ya. Terima kasih baik ya Pak. Oke, amin.